bisa bersama-sama berkumpul kembali di Masjid Jabal ini dalam rangka melaksanakan sholat duha dan menuntut ilmu. Kita alhamdulillah sudah beberapa hari ini kita telah melaksanakan tausiah dan menuntut ilmu selama sebanyak 2 kali dalam sehari, setelah sholat duha dan setelah sholat Salawat serta salam tak lupa kita tuturkan kehadiran kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, para pengikutnya yang hingga hari kiamat. Untuk dari permulaan itu surat Al-Imran. Al-Imran itu sama penafsirannya karena dia ayatnya sama. Kalau untuk ayat pertama itu kan Alif Lam Mim, itu termasuk ayat-ayat muqatta'ah yang mana belum para mufassir rata-rata para mufassir tidak berani menafsirkan, hanya mengatakan Allahu a'lam, Allahu a'lam bimuradihi, Allah yang paling mengetahui tentang ayat-ayat tersebut. Ya Alif Lam Mim, Nun, Yasin dan sebagainya. Toha itu tidak ada artinya, tidak diketahui artinya. Mungkin ada artinya, tapi hanya Allah yang tahu. Allah yang menyatakan. Ya surat Nun itu diartikan bahwasanya Nun itu adalah Nabi Muhammad, ada yang mengartikan. Tapi tidak banyak yang berani mengartikan dari para mufassir tentang ayat-ayat muqatta'ah. Muqatta'ah itu ayat-ayat yang tidaklah hanya huruf-huruf saja, tapi itu memang sudah susunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya untuk ayat kedua sama, itu sama kayak tadi kita bahas tentang ayat kursi di surat Al-Baqarah ayat 255. Pada kesempatan kali ini sedikit banyak kita masih tentang Al-Quran, mempelajari tentang masih tentang ketauhidan yang sering kita baca, yaitu surat Al-Ikhlas. Di surat Al-Ikhlas surat ke-112. Nah, berbunyi qul huwallahu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pada surat ini sering kali kita baca di dalam sholat, bahkan para imam pun menjadi favorit oleh guru-guru. Sebenarnya dalil sholat jangan lama-lama itu juga ada. Ada dalil yang mengatakan kalau jadi imam itu sholatnya nggak usah lama-lama. Itu ada suatu sahabat yang ketika sholat itu lama sekali. Kemudian makmumnya pada protes, datang ke Rasulullah, wahai Rasulullah, imam ini terlalu lama untuk kami bekerja jadi terlambat. Maka Rasulullah mengirim kepada sahabat yang ditunjuk menjadi imam itu untuk mempersingkat sholatnya. Ada juga sahabat yang ketika sholat itu menjadi imam itu bacanya kulhuwallahu terus Al-Ikhlas terus. Kulhuwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setiap rakaat itu membaca kulhu. Akhirnya para sahabat yang lain lapor ke Nabi. Ya Rasulullah, saya lupa sahabat siapa namanya. Wahai Rasulullah, bahwasanya imam yang kau tunjuk menjadi sahabat yang kau tunjuk menjadi imam ini tiap bacaannya pakai kulhu terus, tidak pernah ganti. Akhirnya suruh panggil imam tersebut, kemudian dipanggil oleh Rasulullah dan kemudian ditanya, wahai sahabat, kenapa kamu selalu membaca surat Al-Ikhlas terus? Kemudian sahabat itu menjawab bahwasanya
Aku senang dengan surat ini. Aku senang dengan surat ini. Karena surat ini benar-benar sama sifatnya kayak surat ayat kursi, yang mana di dalamnya hanya mengandung keesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membahas sifat-sifat Allah saja. Kalau kita cermati itu memang membahas sifat-sifat Allah saja. Bahkan di dalamnya terdapat ketauhidan. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah Muhammad, Allahu ahad, yang hanya satu, Maha Esa. Allahus somad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Ini masih nyambung sama pembahasan tadi. Ditekankan bahwasanya sebisa mungkin kita itu merasa nyaman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ibadah itu nyaman gitu. Jangan bilang saya sholat ini nanti juga nunggu nyampe mati dulu baru berhenti sholat. Ya kan, kadang-kadang gitu. Nah, kamu sholat dulu. Kenapa bapak saya sholat terus? Iya, biar dapat surga, biar dapat neraka. Nanti kalau sudah mati nggak usah sholat lagi. Ya kan, kadang-kadang ada kata-kata seperti itu. Tapi ada satu wali Allah yang diangkat menjadi wali karena beliau ini bermunajat kepada Allah. Ya Allah, saya ini nggak bisa membayangin kalau nanti di akhirat itu nggak ada sholat. Kalau nanti di akhirat tidak ada sholat, karena sholat ini adalah jembatan antara kita manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berkomunikasi langsung dalam sehari sampai 5 kali minimal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kenikmatan yang paling besar. Sehingga ada seorang wali yang berkata, ya Allah, saya tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya kalau di akhirat nanti tidak ada sholat. Bahkan kita ketahui bahwasanya di alam malaikat pun mereka pun sholat. Sholatnya menghadap Baitul Ma'mur. Kalau kita di dunia menghadap kiblat, kalau di akhirat itu menghadap Baitul Ma'mur. Itu kalau di riwayat itu diterangkan bahwasanya antara Ka'bah dan Baitul Ma'mur itu sama. Garis lurus ya. Garis lurus, kalau bertarik itu sama. Tapi itu antara alam dunia dan alam langit gitu. Saya lupa alam akhirat ya, di Baitul Ma'mur, alamnya para malaikat. Nah, itu sama-sama sholat juga. Makanya kita ini harus tumbuhkan bagaimana rasanya kita butuhnya hanya kepada Allah. Karena ketika kita mengharap Allah Somad ini kita sudah kita sudah praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak mudah kecewa. Mengapa kita banyak kecewanya? Karena kita banyak berharap kepada orang lain selain Allah. Makanya kita kecewa. Misalkan saya pengen minta ditraktir sama Pak Jaki. Pak Jaki traktir dulu langsung. Kemudian Pak Jaki tidak traktir.